Halo Sobat OKS, dimanapun Anda berada, akhirnya kita berjumpa lagi dengan saya Rima Rahmadewi yang akan membahas segala sesuatu seputar ilmu komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar keprotokoleran. Buat kalian yang penasaran sama apa sih protokoleran itu, atau kalian mungkin pengen jadi seorang protokoleran tapi bingung harus apa dan harus bagaimana, tonton ini sampai selesai ya. Saya akan membahas semua tentang protokoleran ini. Seperti biasa, kali ini saya tidak sendiri, saya akan mengundang bintang tamu spesial. Dia seorang perempuan cantik, masih muda, dan merupakan anggota protokolan di mahasiswanya, di kampusnya, mohon maaf. Dan langsung saja ya kita panggil, ini dia tamu kita hari ini, Sania Ayudia. Halo Sania, gimana kabarnya hari ini? Halo, nama saya Sania Ayudia Nur Fauza. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Sania udah mau berbincang-bincang dengan kita di hari ini. Si juga sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi sedikit pengalaman. Oke Sania, jadi kamu merupakan anggota dari Korps Protokol Mahasiswa, betul? Boleh diceritain nggak kenapa kamu bisa tertarik dan memilih masuk jadi anggota KPM? Berbagi sedikit pengalaman saya tentang dunia keprotokolan. Yang pertama yang membuat saya tertarik di bidang keprotokolan yaitu tentang bagaimana cara MC membawakan acara, tentang bagaimana dia berpublic speaking di depan audiens, dan bagaimana cara mereka berpakaian dengan rapi, elegan. Itu sih yang membuat saya tertarik. Lalu apa aja sih yang udah kamu dapetin selama kamu jadi anggota KPM ini? Kampus saya banyak belajar tentang bagaimana untuk berpublic speaking yang baik, tentang bagaimana cara mempersiapkan acara yang baik, dan cara untuk grooming saat ingin tampil di depan umum, serta belajar tentang etika dan etiket ketika bertemu dengan pejabat kampus. Aku pengen tahu banget nih, sebenarnya protokol atau keprotokoleran itu apa sih, Sa? Dari yang saya tahu, bahwa keprotokolan itu adalah serangkaian kegiatan atau urutan kegiatan yang dalamnya meliputi aturan-aturan dan tata cara yang terdapat dalam acara resmi atau acara kenegaraan. Jadi keprotokolan itu tentang bagaimana kita untuk mengatur suatu acara dengan baik dan runtut, gitu sih yang saya tahu. Lalu sama nggak kayak humas? Yang saya tahu juga, yang sepengalaman saya, bahwa protokol itu beda dengan humas. Karena protokol itu yang membuat acara atau yang mengatur tata acara, persiapan, dan pelaksanaan suatu acara. Sedangkan humas itu bagian dari protokol. Nah, humas itu yang bertugas untuk menjalin relasi dari pihak intern ke pihak luar dalam suatu acara. Oke San, biasanya acara apa aja sih yang membutuhkan protokol? Oke, persyaratan untuk menjadi anggota protokol ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Contohnya seperti mampu berkomunikasi dengan baik, lalu bisa menjaga etika dan etiket, dan mampu berpenampilan dengan baik. Dan selebihnya kita nanti akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang protokol ketika menjadi anggota KPM atau Korps Protokol Mahasiswa. Kalau misalnya ya saya sih pengen jadi protokoler, ada syarat-syaratnya nggak sih? Misalnya harus bisa apa, keterampilan apa, gitu ya, gimana? Coba dong jelasin. Oke, persyaratan untuk menjadi anggota protokol ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Contohnya seperti mampu berkomunikasi dengan baik, lalu bisa menjaga etika dan etiket, dan mampu berpenampilan dengan baik.
Dan selebihnya kita nanti akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang protokol ketika menjadi anggota KPM atau Korps Protokol Mahasiswa. Jania, kalau boleh tahu apa aja sih kegiatan yang sudah kamu lakukan selama kamu menjadi anggota protokoler di mahasiswa? Dan kegiatan apa aja sih yang menurut Sania paling berkesan di diri Sania? Yang sering dilakukan di KPM yaitu sering menjadi petugas dalam suatu acara seperti MC atau pembawa acara, front office atau Louis office, dan menjadi dirijen. Yang paling berkesan menurut pengalaman saya yakni menjadi seorang pembawa acara, karena kita dapat belajar tentang bagaimana cara mengatur suatu acara. Oh, berarti Sania emang sudah biasa tampil di depan umum ya? Berarti pernah nggak sih San, misalnya lagi tampil di depan umum atau lagi berbicara di depan banyak orang terus merasa gugup, nervous, tiba-tiba kita jadi blank gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Nah, itu gimana sih cara mengatasinya itu supaya nggak gugup gitu? Tips menjadi protokol pemula kayaknya butuh niat untuk belajar tentang apa itu dunia protokolan dan mampu mengembangkannya di berbagai aspek seperti acara-acara yang ada di kampus maupun di luar kampus, dan banyak berlatih untuk menjadi protokol. Oke, akhirnya saya bisa paham nih seputar protokoleran. Terima kasih buat Sani ya untuk sharing ilmunya sama kita, sama yang ada di rumah. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton OKS pada hari ini. Semoga perbincangan kita bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian semua yang ingin menjadi protokoler. Dan yang masih belum paham soal keprotokoleran, nonton kita bisa jadi paham nantinya. Mohon maaf juga bila kita ada salah. Saya Rima Rahmadewi pamit. Kita akan balik lagi minggu depan tentang hal lain yang akan dibahas. Sampai jumpa dan salam.